Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika kita perhatikan saat sekarang ini sangat banyak sekali jenis dari STB televisi digital yang beredar. Begitu juga untuk receiver parabola dan aksesoris pendukungnya. Sudah banyak yang sudah kita review dan itu dapat dijadikan sebagai referensi sebelum menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Di video sebelumnya kita sudah membahas secara tuntas terkait dengan Supercast. Maka di video kali ini kita akan membahas yaitu fitur MiCast. MiCast dan Supercast merupakan dua hal yang boleh dikatakan hampir sama atau mirip, namun tentunya masih terdapat perbedaan, misalnya terkait dengan aplikasi streaming yang didukung, begitu juga dengan protokol yang disupport oleh kedua fitur tersebut. Nah, di video kali ini kita menggunakan STB-nya itu keluaran dari Matrix, yaitu Matrix Apple DVB-to-IP, dan tentunya itu juga sudah pernah kita review, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menggunakan fitur MiCast ini adalah memastikan antara smartphone dengan STB harus berada di dalam satu jaringan yang sama. Pada smartphone bisa kita cek, kita pastikan bahwasannya kedua perangkat tersebut berada pada jaringan yang sama atau SSD yang sama. Pada smartphone saat sekarang ini terkoneksi ke Home 1. Kemudian kita cek pada STB, kita tekan tombol menu, kemudian kita pilih Wi-Fi, kemudian kita tekan tombol hijau, kita tunggu sesaat, kita pastikan keduanya berada di dalam jaringan yang sama. Terlihat saat sekarang ini terkoneksi ke Wi-Fi yaitu Home 1, berarti ini adalah sama dengan smartphone. Kemudian kita harus download terlebih dahulu aplikasi MiCast-nya, dapat di-download di Play Store. Kita buka saja Play Store-nya terlebih dahulu, kemudian silakan diketik MiCast-nya. Ini kebetulan sudah pernah kita ketik. Dan di smartphone yang saya gunakan, aplikasi MiCast sudah diinstal, jadi tinggal kita buka saja. Bagi teman-teman yang belum menginstal, silakan diinstal terlebih dahulu ya. Kita open, kemudian kita tunggu sesaat. Dikarenakan kedua perangkat ini dia sudah berada di dalam jaringan yang sama, maka di situ langsung terdeteksi ya untuk STB-nya yaitu Apple DVB-to-IP. Jadi tinggal kita aktifkan saja. Nah, itu dia sudah aktif tuh. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian bawah ini terdapat 4 pilihan yang tersedia. Misalnya adalah yang ini terkait dengan aplikasi yang didukung pada MiCast. Ini terkait dengan audio dan video, dan yang terakhir ini adalah terkait dengan fungsi dari smartphone sebagai pengganti remote control. Kita cobakan yang ini terlebih dahulu. Nah, kita coba tekan tombol exit, silahkan diperhatikan pada layar televisi. Itu langsung keluar ya, kemudian kita exitkan lagi. Nah, itu juga langsung keluar. Kemudian kita coba untuk mengecilkan volume, sangat bisa sekali. Kita cobakan untuk menggedekan atau menambah volumenya juga bisa. Perpindahan channel juga bisa, nggak ada masalah. Kemudian kita pindahkan lagi ke TV One, atau mungkin kita pindahkan ke TV 7 atau Trans 7, Trans TV, dan seterusnya. Kemudian kita coba cari ya dengan menekan tombol OK. Pada smartphone kita coba pindahkan, misalnya adalah ke Metro TV, yang ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, fungsi smartphone sebagai remote control itu sangat dimungkinkan sekali dengan menggunakan MiCast tersebut. Untuk fitur yang lain, kita cobakan aplikasi streamingnya. Nah, silakan diperhatikan untuk aplikasi streaming berbeda jika dibandingkan dengan yang terdapat pada Supercast dan lebih lengkap yang terdapat pada MiCast ini. Sebagai contoh, misalnya teman-teman ingin melakukan pointing antena, maka bisa dikoneksikan saja ke smartphone-nya, kemudian sinyal dapat dilihat pada smartphone saja. Ini contohnya. Jadi keluar tinggal di bawah smartphone-nya saja sebagai pengganti dari T2 Finder. Jadi tidak perlu kita harus membawa STB-nya. Nah, ini bisa kelihatan ya kekuatan dari sinyalnya, kemudian kualitasnya juga bisa langsung kelihatan. Tidak itu saja, juga masih banyak fitur-fitur yang lain yang dimiliki. Seperti di sini ada My TV dan seterusnya. Juga terdapat di sini adalah untuk YouTube. Kita buka untuk YouTube ya, kita coba tes. Nah, ini untuk YouTube. Nah, jika ingin menjadikan STB sebagai pemutar YouTube, ada baiknya kita menggunakan fitur MiCast atau bisa juga dengan menggunakan fitur Supercast karena lebih dimudahkan bagi kita pada saat melakukan pencarian. Contoh di sini kita cari channel CBTech Indonesia, mengetiknya cukup dari smartphone saja. Lalu selanjutnya kita coba pilih ya salah satu dari video yang sudah rilis. Contohnya ini adalah step by step dari Supercast. Nah, kita tunggu, pastikan smartphone-nya ini sudah terkoneksi ke internet ya. Volume saya kecilkan dulu. Nah, kemudian selanjutnya ini kita pindahkan ke layar televisi.
Silakan diperhatikan pada layar televisi. Nah, itu langsung muncul di layar televisi kita. Smartphone ini saat sekarang sudah bisa kita pakai untuk kebutuhan lain, misalnya untuk membuka, misalnya untuk melihat foto, ataupun untuk melihat yang lainnya. Itu sangat mudah sekali ya. Jadi kita bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Artinya ini mendukung untuk multitasking. Nah, seperti ini nih. Ini pada pada smartphone-nya. Kita balik lagi ke super case-nya atau ke Mi Case-nya. Nah, ini pada layar televisi untuk YouTube sudah, ini juga bisa kita standby-kan kalau kita menginginkannya. Jadi smartphone bisa kita standby-kan, kemudian YouTube-nya tetap diputar. Kemudian selain daripada itu juga masih banyak terdapat fitur-fitur yang lain atau aplikasi yang lain yang didukung pada Mi Case ini. Lebih lengkap jika dibandingkan dengan menggunakan Supercast. Ada TikTok-nya juga, kemudian My TV dan seterusnya. Bahkan di sini juga ada streaming untuk RCTI, yaitu terdapat pada RCTI Plus. Nah, kita coba ya. Nah, ini pastikan terkoneksi ke jaringan internet ya. Nah, jikalau misalnya antena belum kita pasang namun kita ingin menonton saluran pada MNC Group, itu sangat bisa sekali kita pilih Live TV saja. Nah, di Live TV-nya itu tersedia ada 4 saluran, yaitu RCTI, MNC TV, GTV, kemudian iNews ya. Jadi ada 3 tuh, kita pilih misalnya adalah untuk iNews saja, kita coba pilih. Nah, kita coba tuh seperti ini. Kemudian kita coba pindahkan ke layar televisi kita. Kita tunggu sesaat. Nah, itu pada layar televisi sekarang iNews sudah muncul, itu di-streamingkan ya, tidak dengan menggunakan antena indoor ataupun outdoor. Jadi ini harus terkoneksi ke jaringan internet untuk smartphone-nya. Seperti itu saja ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga bisa nih kita matikan smartphone-nya atau kita standby-kan atau kita pakai untuk kebutuhan lain, masih bisa, tidak jadi masalah sama sekali. Nah, kita juga bisa ngelihat EPG-nya. Kalau seandainya EPG pada televisi belum tersedia, maka EPG-nya dapat kita lihat dengan menggunakan Mi Case saja. Kemudian masih banyak fitur-fitur yang lain, termasuk kita melakukan mirroring, itu juga bisa memindahkan layar smartphone ke layar televisi. Kita menggunakan screen mirroring ya, kita pilih untuk resolusinya adalah 720p saja agar lebih lancar. Kemudian kita pilih Start Server seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Start Now. Kemudian Cast Screen ya. Nah, artinya saat sekarang ini layar pada smartphone sudah berpindah ke layar televisi. Teman-teman bisa perhatikan di situ. Saya akan ambil contoh, misalnya kita ingin buka tuh, misalnya adalah terkait dengan foto. Nah, itu foto juga bisa pindah, atau ini juga bisa nih kita full screen kan, itu juga sangat mungkin sekali seperti ini. Jadi gambar yang kecil pada smartphone bisa kita perbesar dengan menggunakan layar televisi kita. Semudah itu saja ya, tidak ribet untuk menggunakan fitur Mi Case ini. Dan masih banyak fitur yang lain yang dimiliki pada Mi Case. Kemudian kita coba untuk mematikan mirroring. Kita coba untuk fitur yang lainnya begitu. Nah, ini mirroringnya sudah kita matikan. Misalnya kita akan coba misalnya adalah fitur DVB to IP, artinya layar smartphone ini kita gunakan sebagai pengganti layar televisi, yang ini DVB to IP. Namun sebelumnya pastikan pada STB itu untuk fitur DVB to IP-nya sudah diaktifkan. Nah, saya masuk ke menu, kita pilih DVB to IP, kemudian sekarang ini masih dalam keadaan off, ini harus kita on-kan, kemudian kita simpan. Jika sudah tersimpan, kita pilih DVB to IP. Nah, langsung terdeteksi ya pada posisi bagian atas ini ada IP address-nya juga, yaitu 192.168.1112. Kita pilih, kemudian kita pilih televisi, lalu di sini muncul saluran yang sudah tersedia pada STB dipindahkan ke layar smartphone kita. Untuk Metro TV ini MUX-nya sama dengan BNTV, kemudian juga beberapa saluran yang lain itu dia sama ya. Kita coba untuk BNTV, kita coba aktifkan. Nah, sementara coba perhatikan pada layar televisi tetap pada Metro TV, namun pada layar smartphone kita itu yang muncul adalah BNTV. Artinya apa? Dengan menggunakan Mi Case dengan fitur satu IP, bukan satu IP namun adalah DVB to IP. Sekali lagi, dengan menggunakan fitur Mi Case dengan menggunakan DVB to IP, maka tuh kita bisa membuka saluran yang berbeda asalkan MUX-nya adalah sama. Kemudian kita coba misalnya adalah untuk TV One ya. TV One dikarenakan MUX-nya berbeda dengan Metro, maka dia langsung pindah berganti pada layar televisi. Kemudian selanjutnya kita coba mengganti salurannya pada layar smartphone kita. Misalnya di sini kita buka adalah iNews. iNews itu sama ya dengan menggunakan mana nih iNews ya. Nah, ini iNews. MUX-nya sama dengan TV One. Nah, ini kita coba buka.
Nah, bisa kita tunggu sesaat. Pada layar televisi itu masih menggunakan TV One, namun di sini pada layar smartphone kita, iNews yang terbuka, artinya kita tuh bisa menggunakan atau memilih banyak channel asalkan MUX-nya adalah sama. Namun jika MUX-nya berbeda nggak bisa seperti itu ya. Nah, kemudian masih banyak hal lain yang masih bisa kita lakukan dengan menggunakan MiCast ini, termasuk untuk memutar video ya. Kita ambil ini untuk memutar video. Nah, ini adalah untuk memutar video. Contoh sebelum kita memutar video, kita ambil dulu contohnya adalah untuk membuka foto saja, kita ambil contohnya. Ini merupakan beberapa foto dari STB, kita coba pindahkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu langsung muncul ya pada layar televisi untuk STB-nya. Jadi STB yang gambarnya kecil pada layar smartphone bisa kita berbesar dengan menggunakan fitur MiCast yang terdapat pada beberapa STB yang mendukung. Jadi tidak harus dengan menggunakan metrik Apple DVB-T-IP, namun bisa juga digunakan atau dengan menggunakan STB yang lain dengan merek yang berbeda. Itu sangat dimungkinkan sekali. Ini adalah image, kemudian bagaimana dengan video? Kita coba video. Kita ambil contoh adalah yang ini. Kemudian kita buka salah satunya saja. Nah, ini merupakan fitur DVB-T-IP di mana kita bisa membuka banyak saluran dengan menggunakan smartphone. Nah, itu contohnya. Teman-teman bisa perhatikan dengan menggunakan fitur DVB-T-IP, lalu fitur MiCast-nya kita pakai ya, atau menggunakan fitur MiCast, kemudian DVB-T-IP-nya kita pakai, itu kita bisa menonton banyak saluran asalkan MUX-nya sama. Itu contohnya seperti itu. Nah, itu contohnya. Kemudian termasuk kita juga bisa memutar musik pada smartphone kita. Kita ambil contoh misalnya adalah Gentle. Saya akan coba diam sesaat kali ya, supaya nanti suaranya terdengar dengan jelas. Nah, ini contohnya. Nah, itu. Nah, sangat mungkin sekali ya. Sangat mudah dimana kita tuh juga bisa memutarkan musik dengan menggunakan fitur yang kita pakai saat sekarang ini. Tidak itu saja, juga terdapat fitur misalnya di sini adalah mana ya? Misalnya fiturnya itu adalah DLNA. Fitur DLNA ini kita akan coba mengakses video yang kebetulan sudah saya pasangkan pada router yang mendukung fitur DLNA ini. Nah, ini contohnya, ini adalah video. Kita buka salah satunya saja, misalnya Polytron ini ya. Nah, kita pindahkan ke layar televisi. Nah, seperti itu. Pada layar televisi pun sekarang sudah muncul tuh video yang kita putarkan pada smartphone kita. Kemudian smartphone ini juga bisa kita posisikan dalam keadaan standby, kita matikan, dan seterusnya. Itu sangat dimungkinkan sekali. Baik, demikianlah terkait dengan fitur MiCast ini. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.